Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 931. Jadi inilah teknik dewa perubahan yang sesungguhnya. Luo Xiu menatap jaringnya di mana cahaya dao yang menghapus hukum masih tersisa. Ia menarik kembali tangannya, lalu tertawa keras ke langit, tawa yang menggema di seluruh ruang hampa. Jika teknik dewa perubahan dapat menciptakan hukum tingkat 10, maka ia juga dapat menghapus hukum itu dengan semua hukum adalah kehampaan. Jika suatu hari aku bisa mencapai tahap tertinggi dalam teknik dewa perubahan, apakah aku bisa menghapus bahkan hukum para dewa langit itu sendiri? Kalau begitu, mari kita lihat apakah 12 dewa langit lebih kuat, atau teknik dewa perubahan milikku yang lebih unggul. Luo Xiu menatap ke dalam kehampaan, matanya penuh ambisi dan keteguhan. Selamat atas terobosan Anda, Tuan. Kardislar berlari ke arahnya, ekspresinya penuh kekaguman. Meskipun Luo Xiu masih lemah dibandingkan dirinya, Kardislar melihat sendiri seberapa mengerikannya hukuman bencana guntur langit yang baru saja Luo Xiu hadapi. Mungkin di kehidupan ini, Tuan bisa melampaui kekuatan masa lalunya. Tak lama kemudian, monster pelahap dewa juga datang, wajahnya penuh kegembiraan. Selamat, Tuan. Luo Xiu mengangguk, lalu mengambil salah satu pil Hunyuan Senfa dan melemparkannya ke monster pelahap dewa. Monster pelahap dewa tanpa ragu menelannya, lalu merasakan ledakan energi yang luar biasa di dalam tubuhnya. Sebagai makhluk dari ras pemakan dewa, tubuh monster pelahap dewa sangat kuat, membuatnya sulit untuk menembus ke ranah kaisar dewa. Namun, dengan pil Hunyuan Senfa, terobosannya menjadi lebih mudah. Dalam sekejap, boom, tubuh monster pelahap dewa berubah warna menjadi ungu pekat, tanda bahwa ia telah menembus ke ranah kaisar dewa. Di tingkat ini, bahkan di 3000 dunia besar, tidak banyak yang bisa menjadi lawannya. Di kehidupan sebelumnya, Tai Sang King menjalani jalannya seorang diri. Namun kali ini Luo Xiu tidak ingin berjalan sendirian lagi. Ia ingin membawa orang-orang di sekitarnya untuk tumbuh bersama, menghadapi puncak dao bersama-sama. Saat monster pelahap dewa menyelesaikan terobosannya, ia berubah menjadi sosok pemuda berusia 17 atau 18 tahun, mengenakan jubah ungu. Melihat ini, Luo Xiu teringat seseorang dari masa lalunya. Sudah lama sekali, bagaimana kabar naga tanpa bayangan di alam samudera bintang? Tak lama kemudian, Luo Xiu kembali ke klan Ji di tanah rahasia Tianlu. Di sana, ia mendengar kabar bahwa Jizu telah keluar dari pengasingan, dan telah menstabilkan kultivasinya sebagai kaisar dewa. Di dalam aula agung klan Ji, Luo Xiu bertemu dengan Jizu lagi. Namun kali ini, aura Jizu sangat berbeda. Ia tidak lagi seperti manusia biasa, tetapi seperti pedang ilahi yang telah diasah hingga puncak ketajamannya tajam, ganas, dan penuh tekanan yang menakutkan. Klan Ji mempraktikkan teknik pedang, dan di era yang telah lama berlalu, Ji Wushuang hampir mencapai tingkat tertinggi, hanya satu langkah dari menjadi penguasa tertinggi. Teknik pedang Jizu sudah hampir sempurna, meskipun belum mencapai puncaknya. Jika ia bertarung dengan kaisar dewa dunia bawah, ia mungkin hanya sedikit lebih lemah. Namun, dengan pedang yang begitu tajam, tidak ada yang bisa mengabaikan ancamannya. Luo Xiu, kau juga sudah menembus ke ranah Raja Dewa. Jizu tertawa keras, ekspresinya penuh kepuasan. Benar-benar menakjubkan, ini pantas untuk dirayakan. Luo Xiu tersenyum, tetapi dengan rendah hati menjawab, aku hanya menembus ke ranah Raja Dewa, dibandingkan dengan kaisar dewa, aku masih jauh. Namun, Jizu tahu betul betapa sulitnya terobosan Luo Xiu. Ia mungkin hanya mencapai ranah Raja Dewa, tetapi kesulitannya tidak kalah dengan menembus ke ranah Kaisar Dewa. Luo Xiu, kau terlalu merendahkan diri. Dengan bakat dan potensimu, 3000 dunia ini terlalu kecil untukmu. Kau ditakdirkan untuk melangkah ke 8 arah alam tertinggi. Jizu tersenyum, lalu menatap dua sosok di belakang Luo Xiu. Monster pelahap dewa, yang kini sudah bisa berubah menjadi manusia. Kardislar, pria raksasa berbadan kekar seperti menara baja. Aku sepertinya mengenalmu. Jizu mengamati monster pelahap dewa dengan seksama, merasa bahwa auranya sangat familiar. Kau tidak salah, aku monster pelahap dewa, hanya saja sekarang aku sudah bisa berubah menjadi manusia. Jizu terkejut, monster pelahap dewa sudah mencapai kaisar dewa. Ia mengira bahwa Luo Xiu hanya mencapai dewa, tetapi bahkan tunggangannya pun sekarang sudah kaisar dewa. Jizu lalu menatap Kardislar, tetapi tidak bisa menebak kekuatannya. Aku penjaga Tuan, kau bisa memanggilku Kardislar. Dari auranya, Kardislar tampak seperti manusia biasa, tetapi intuisi Jizu memberitahu bahwa orang ini sangat berbahaya. Luo Xiu akhirnya memberitahu Jizu tentang pertemuannya dengan Kaisar Dewa Dunia Bawah, serta keberadaan jalan bintang menuju 8 arah alam tertinggi. Namun, reaksi Jizu sangat tenang.
Jadi, ada jalan menuju alam tertinggi di Gunung Yuanxi. Jizu mengangkat alisnya, tetapi tidak menunjukkan antusiasme berlebihan. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan klan Ji. Kenapa kita harus bekerja sama dengan dunia bawah? Ini tidak menguntungkan bagi kita sama sekali. Tanpa sedikit pun keraguan, Jizu langsung menolak tawaran kerja sama dengan Kaisar Dewa Dunia Bawah. Gunung Yuanxi sudah ada sejak lebih dari 3,3 miliar tahun yang lalu. Klan Ji kita pun mungkin tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Jizu menatap Luo Xiu dengan tatapan tajam. Luo Xiu, menurutmu kita harus bagaimana? Semua orang mengira bahwa dalam setiap era hanya ada satu Kaisar Agung, tetapi siapa yang berani mengatakan bahwa di hamparan luas bintang-bintang ini tidak ada Kaisar Agung lainnya? Bahwa di dalam Gunung Yuanxi tidak ada Kaisar Agung. Ada orang yang bercita-cita untuk menguasai dunia dan menjadi terkenal, sementara ada juga para ahli yang tidak peduli dengan kemasyhuran tersebut, tetapi itu tidak berarti mereka tidak kuat. Menurut pemimpin klan Ji, ketika klan Ji mundur dari dunia maha tertinggi di masa lalu, mereka masih menyimpan beberapa kekuatan dasar, termasuk simbol tingkat 7 yang mampu merobek batas ruang. Jika suatu hari nanti kekuatan dasar klan Ji telah terkumpul cukup, mereka dapat menggunakan kekuatan simbol tersebut untuk merobek batas ruang dan membawa klan Ji kembali ke dunia luas dunia maha tertinggi di 8 penjuru. Terhadap hal ini, Luo Xiu tidak terkejut. Dengan asal-usul klan Ji, keberadaan simbol tingkat 7 memang sesuatu yang wajar. Di 3000 dunia besar, simbol seperti itu sangat berharga, tetapi di dunia maha tertinggi, simbol tingkat 7 hanyalah sesuatu yang biasa. Aku berencana untuk pergi ke istana Tianming untuk melihat-lihat, kata Luo Xiu tiba-tiba. Mata pemimpin klan Ji menyipit. Kamu yakin tidak sedang bercanda? Bahkan jika kamu telah menembus ke tingkat Dewa Agung, bahkan jika aku telah menjadi Kaisar Agung, aku tetap tidak akan berani masuk ke sana. Istana Tianming bukan tempat yang bisa diremehkan. Dahulu, ketika Kaisar Agung Zantian masuk ke dalamnya, ia hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan tidak pernah kembali. Pemimpin klan Ji tidak merasa dirinya lebih kuat dari Kaisar Agung Zantian. Ia sangat memahami bahwa jika ia masuk ke sana sekarang, itu akan menjadi situasi tanpa harapan. Namun, ia tidak menyangka bahwa Luo Xiu ingin masuk ke sana. Bukankah itu sama saja dengan mencari mati? Jangan khawatir, senior. Jika aku berani pergi, tentu aku memiliki keyakinan tertentu, kata Luo Xiu dengan tersenyum. Tentu saja, dia tidak akan dengan gegabah memasuki istana Tianming. Sebelum pergi ke sana, dia harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu, yaitu altar Dewa Iblis di dalam makam langit. Altar Dewa Iblis memiliki hubungan yang sangat erat dengan istana Tianming. Pada zaman Taichu yang lampau, 9 tokoh luar biasa memimpin banyak pemberontak untuk mengepung dan membunuh Chang Tianming. Akhirnya, banyak pemberontak yang gugur, dan 9 tokoh luar biasa itu menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menempa sebuah peti mati dewa, mengubur Chang Tianming di dalamnya, serta menyegelnya selama berabad-abad. Namun, Chang Tianming tidak sepenuhnya tersegel. Sisa kesadarannya masih berhasil melarikan diri dan bersembunyi di dalam istana Tianming. Sebagai sosok yang pernah menjadi Chang Tian, bahkan jika yang tersisa darinya hanyalah sisa kesadaran, ia tetaplah eksistensi yang mengerikan. Dahulu, ketika Luo Xiu nekat memasuki istana Tianming, jika bukan karena kehendak abadi dari 9 tokoh luar biasa yang turun, dia mungkin sudah mati di sana. Kali ini, jika ia ingin masuk lagi, maka ia harus terlebih dahulu pergi ke altar Dewa Iblis untuk meminta manifestasi kehendak dari 9 tokoh luar biasa. Sejak altar Dewa Iblis ditemukan, makam langit telah sepenuhnya menjadi zona terlarang. Konon, bahkan Kaisar Agung pun menghindarinya, siapa yang masih berani datang ke tempat ini untuk berlatih. Luo Xiu berjalan di udara, dengan cepat memasuki kedalaman makam langit dan sekali lagi tiba di atas altar Dewa Iblis. Peti mati raksasa berwarna hitam memancarkan aura tua dari zaman kuno. Bahkan Kadislar, ketika berdiri di tempat ini, menunjukkan ekspresi serius karena ia dapat merasakan kekuatan Dao yang sangat mendalam menyelimuti seluruh altar. Luo Xiu meminta Lar dan Sisen untuk menunggu di tempat, sementara ia melangkah perlahan mendekati peti mati hitam itu. Semakin dekat dengan peti mati, semakin kuat aura pembunuhan yang menyebar dari dalamnya. Aura ini berasal dari kehendak abadi 9 tokoh luar biasa. Mereka telah mengorbankan tubuh mereka untuk mengubur langit, dan mereka tidak mengizinkan siapapun mendekati peti mati untuk mencegah Chang Tian terbebas. Luo Xiu mengangkat tangan kirinya, menciptakan teknik ilmu segel pembalikan langit. Roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, dan aura yang terpancar dari tubuhnya bukanlah milik dunia ini, melainkan milik para pemberontak. Sementara itu, tangan kanannya menciptakan tinju melawan langit, lalu ia berkata dengan lantang, "Aku, Luo Xiu dari generasi selanjutnya, dengan jalan pembalikan langit, ingin bertemu dengan para senior." Saat ia menggunakan ilmu segel pembalikan langit dan tinju melawan langit, aura pembunuhan yang mengunci dirinya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Luo Xiu segera menyatukan kedua tangannya dan memberikan penghormatan kepada peti mati hitam, suaranya bergema dengan lantang. Weng! Dari dalam peti mati hitam, muncul resonansi Dao.
9 bayangan samar keluar dari dalam peti dan berdiri di hadapan Luo Xiu. Kau juga seorang pemberontak, sudah berabad-abad lamanya, apakah masih ada pemberontak di dunia ini? Sebuah suara penuh kewibawaan terdengar, mengandung nuansa nostalgia, seakan datang dari zaman kuno. Chang Tian menguasai, berarti mengendalikan Dao Langit. Kami para pemberontak menempuh jalan melawan langit. Jika Chang Tian tidak mati, maka pemberontak akan terus ada. Suara-suara ini terdengar seperti gumaman dari zaman kuno, tetapi tetap dipenuhi dengan semangat yang membara dan kebanggaan yang tak tergoyahkan, bahkan hingga kematian. Wahai pemberontak dari generasi selanjutnya, apa yang kau ingin kami lakukan untukmu? Setelah desahan panjang itu, tampaknya tatapan mereka tertuju pada Luo Xiu. Suara 9 tokoh luar biasa itu bergema di telinganya. Para senior, meskipun kalian dulu telah memenggal langit pada zaman Taichu, pada kenyataannya, sisa kesadaran Chang Tianming masih berhasil melarikan diri dan bersembunyi di dalam istana Tianming. Kali ini, aku memohon bantuan kalian untuk menghapus sisa kesadarannya selamanya. Dengan peti mati dewa dari tubuh kalian yang menekan keberadaannya, maka Chang Tianming tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Seru Luo Xiu dengan tegas. Baik, kami akan membantumu. Bersambung.